madrasah swasta maunya. Hmm. Jadi saya sebenarnya kan pemerintah itu harus terima kasih Pak ya. Terima kasih Iya, iya. kepada masyarakat Kepada masyarakat ya, yang betul. sudah membantu Betul. Program pendidikan pendidikan. untuk mencerdaskan kehidupan Iya, bangsa kan ini. jelas. Dan itu ya mungkin juga masyarakat pun karena eh, entah keterlambatan atau karena keterbatasan dana sehingga untuk didirikan sekolah negeri itu Ya, kapan tahu wujudnya, nah, udahlah bangun aja sendiri kan itu ya, masyarakat. betul. Jadi sebenarnya ada kesadaran masyarakat juga. Ya, Gitu. ya. Kemudian ini Pak, ini sudah berjalannya madrasah. Jadi setiap hari besar Islam itu kan PHBI kan, Ya. peringatan Hari Besar Islam. Setiap sekolah itu mungkin tanpa ada instruksi dari Kemenang itu berjalan sendiri. Ya. Sebenarnya ada nggak Pak yang entah PHBI yang wajib diinstruksikan dari Kemenang gitu? Ada nggak Pak? Iya, iya. Memang di jajaran struktural Kementerian Agama dari pusat, Kanwil, Kabupaten, Kemenak sampai KUA, di tingkat provinsi itu ada namanya suatu program di Kementerian Agama itu mengurusi PHBI ini, peringatan Hari Besar Islam. Nah, cuman sampai ke kabupaten itu berada di seksi Bimas Islam di Kementerian Agama Rokan Hilir, Kabupaten Kota, seksi Bimas Islam ada, tapi kita tidak terlalu mewajibkan kepada madrasah menginstruksikan. Artinya selama ini PHBI di daerah kita, baik di masyarakat maupun di sekolah madrasah atau sekolah itu berjalan dengan sendirinya saja, jalan dengan sendirinya, mengalir itu aja. Jadi tidak luput terkadang dari pandangan kita, pantauan kita bahwa di mana-mana peringatan Hari Besar Islam ini, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran atau apapun namanya, ya senantiasa berjalan aja seperti biasa gitu. Dan itu juga kami sebagai dari Kementerian Agama ya terima kasih lah kepada pihak-pihak, beberapa pihak, masyarakat, organisasi mengadakan peringatan itu. Walaupun di sana sini ada orang mengatakan itu bid'ah atau apa, yang penting kita kan memperingati, mengajak umat kembali kepada ajaran agama kita untuk mengingat kembali yang membangun-bangunkan yang tertidur, Pak. Yang tertidur itu selama ini terlelap tidurnya, ya kan? Nah, kita bangun ke mereka untuk sadar kembali. Ya, sementara agama itu kan menganjurkan supaya masyarakat atau umat itu ada supaya ada rasa cinta kepada nabinya, kepada agamanya, kepada nabinya. Nah, sekarang bagaimana mau cinta kalau sejarahnya nggak tahu kan? Nah, maka dengan ada PHB disitulah dia mengenal kan, tidak mengenal. Ya, tak kenal maka tak saya maka tak cinta, gitu kan? Ya, memang masyarakat sebenarnya luar biasa, karena ada mungkin ada dasar mereka dari keimanan, keyakinan mereka. Baik para Pak Kemenang. Kemudian di pendidikan di lingkungan pendidikan di lingkungan agama, kira-kira ada pendapat atau ada dijumpai masalah nggak pada masalah-masalah pendidikan terutama di madrasah yang menurut Kementerian Agama? Ya masalah itu di mana-mana tetap ada dimanapun, cuma mungkin besar kecilnya masalah itu, tingkat masalahnya, bagaimana menyelesaikan masalah itu jadi yang perlu kita sikapi bersama. Di madrasah mungkin terkait tadi Pak, bukan pengakuan status keberadaan madrasah kita ini perlu kita tingkatkan lagi dari yang dikelola oleh masyarakat, dikelola oleh pemerintah. Ini mereka menjadikan sekolah negeri, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara sekolah swasta, sekolah negeri, ini swasta, ini negeri, gitu kan. Kemudian ketika kita bicara tentang penegrian sekolah, persoalannya di person kita, Pak, dari sumber daya manusianya. Contoh, ketika SMTS Negeri 2 Bagan Batu menjadi madrasah negeri yang sebelumnya swasta dikelola masyarakat, gurunya honor, sampai beberapa tahun berjalan mencari guru yang mengajar full di situ agak susah karena tidak ada guru negeri di situ. Dengan lahirnya peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah yang terbaru ini dengan mengangkat guru honor jadi P3K,
alhamdulillah terisi Pak, terisi. MTS Negeri 2 Rokan Hilir Kota Batu itu terisi gurunya. Nah, dulu guru swasta, dan guru swasta ini juga ada masa, katakanlah masa pensiun gitu kan. Udah sampai usia sekian mereka tidak sanggup lagi ngajar, mungkin karena kesibukan lain, tidak terlalu terikat, mungkin hal-hal lain yang menjadi masalah sehingga tidak full mereka untuk mengajar di sana. Dengan adanya guru P3K, alhamdulillah sekarang sudah mulai terisi madrasah itu dengan guru-guru negeri gitu, walaupun statusnya P3K. Dan itu mungkin salah satu bagaimana kita untuk menyikapi madrasah hari ini, masalah-masalah di lapangan gitu Pak. Kemudian ketika untuk menaikkan status dari swasta ke negeri, itu jadi salah satu persoalannya tenaga pendidiknya. Kemudian yang kedua, ada terkadang masyarakat yang sudah membuat yayasan besar, ini menyerahkan asetnya ini ke negara. Nah, itu dia. Asetnya kan diserahkan ya Pak. Seperti MTSN 1 Rokan Hilir Ujung Tanjung, itu aset yang ya lumayan besar lah ya. Nah, aset besar itu diserahkan oleh keluarga besar kepada negara untuk dikelola oleh negara, oleh pemerintah, melalui Kementerian Agama. Jadi ada sebuah madrasah negeri pertama dari madrasah 1 Rokan Hilir. Coba misalnya dari sana. Kadang ada juga yayasan berat juga. Iya, berbicarakan itu. Ya, mereka sudah bisa mandiri. Iya, kan? Iya, mandiri. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Kemudian ini izin Pak, memang Bapak ke Madrasah Aliyah ini kurang baru ini Pak. Iya. Semua tahu saya baru ini Bapak berkunjung di Madrasah Aliyah dan tentunya tadi begitu datang Bapak sudah nampak keadaan Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam atau Aliyah Al-Husna ya melihat keadaan kira-kira gimana Bapak Ya, baik. Madrasah kita ini ya ini izin Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya mengakui bahwa berkecimpungnya di bidang pendidikan ini baru setelah menjadi PLT ini gitu Pak. PLT ini. Karena selama ini saya bertugas di KUA, ya taunya dunia sah mengesahkan aja Pak. Dunia sah halal menghalalkan gitu kan. Saya taunya kayak dunia KUA gitu. Iya. Terus sekarang alhamdulillah sudah masuk ke dunia madrasah, sudah masuk ke dunia pondok gitu kan. Dan alhamdulillah hari pertama juga saya hadir ke madrasah di Yayasan Husda ini, langsung masuk meninjau ke dalam. Ya, kesan pertama ya alhamdulillah, alhamdulillah juga punya kesan yang baik, punya tampilan yang baik dari segi bangunan juga, di kehidupan di sini. Lebih-lebih lagi di sini suhunya biata wakdak ya. Iya, biata. Adi Biata itu kan di sini Pak ya. Di sini kafe gitu kan. Pembinanya pembinaan di sini. Jadi mudah-mudahan madrasah Aliyah yang sudah ini karena di sini pembinanya ya tentu yang dibina itu rumah dia dulu. Iya. Dari rumah yang lain ya. Alhamdulillah kita menengok keasrian, kesejukan, kedamaian ada di pondok ini, kayak di Yahusda ini alhamdulillah bagus saja, baik saja. Alhamdulillah Pak, saya udah berarti dua tokoh yang kemarin pengawas madrasah juga seperti itu ya bahasanya ya. Iya. Ini mungkin terakhir ini Pak. Jadi maksudnya setelah Bapak melihat keadaan di Madrasah Aliyah dan juga tentang madrasah, ya kira-kira bisa didengar atau dibaca oleh masyarakat, terutama oleh wali murid. Kira-kira ada pesan-pesan apa Pak? Ya untuk madrasah dan juga untuk wali murid. Supaya mereka mungkin seperti sampai disampaikan, kadang minat masyarakat itu lebih mengejar status di sekolah ini. Ternyata di madrasah seperti yang Bapak sampaikan, nggak ada bedanya. Iya. Nah, meminta pesan-pesan Pak untuk yang masyarakat tahu gitu. Baik, Bapak, Ibu, para pendengar, pemirsa dimanapun berada, pendidikan suatu hal yang penting bagi kita. Peradaban Islam berangkat dari pendidikan. Allah menurunkan firman pertamanya juga mengacu kepada pendidikan. Iqra. Artinya dengan membaca kita bisa menjadi orang yang berilmu. Dan madrasah hari ini tidak lagi seperti madrasah yang beberapa tahun yang lalu dibedakan dengan sekolah-sekolah lain. Hari ini saya katakan di awal bahwa madrasah sudah sama statusnya dengan sekolah-sekolah umum. Kemanapun kita mau melanjutkan pendidikan anak-anak kita,
dari MI, Sanawiyah, ke Aliyah, dan ke perguruan tinggi negeri perguruan tinggi yang agama, ya silakan, tidak ada persoalan lagi. Dan kepada masyarakat, jangan ragu dengan madrasah. Jangan ragu dengan madrasah. Kelebihan kita belajar di madrasah, itu tadi, ada pelajaran di sana fikih, akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, sejarah Islam, bahasa Arab. Nah, ini tidak ada di sekolah umum. Artinya bukan kita mengecilkan sekolah umum, tapi itu sebuah kelebihan bagi kita, dan anak-anak kita paling tidak bisa tampil di masyarakat dengan modal yang ada mereka pelajari tentang 5 bidang studi yang tidak ada di sekolah umum tadi. Jadi kepada masyarakat jangan khawatir. Mungkin masyarakat memandang sekolah negeri lebih lebih hebat, lebih punya perspektif ke depan gitu kan. Juga belum tentu, Pak. Juga belum tentu. Kami di Madrasah Sanawiyah Al-Manar Pujut, Al-Manar Pujut, anak lulusan kedua, ya kan, anak kedua gitu, tamat gitu kan. Kami ada satu lagi, baru kami nomor yang keduanya. Gurunya waktu itu ngajar guru SD, guru SMP yang mengajar ke kami gitu. Artinya kalau kita mengacu kepada itu ya tak akan bisa bersaing dengan orang-orang yang belajar di sana. Tapi ketika agama itu lebih kita utamakan, semuanya mungkin Allah lebih berikan keberkahan itu. Nah, dan saya tidak pernah mengenyam pendidikan di negeri. Saya sekolahnya negeri SD, kemudian kuliahnya di negeri. Itu yang saya kuliah. Kalau MTS dan Aliyah ini swasta, Pak. Swasta. Artinya belajar di swasta tidak ada bedanya ketika menjadda wajada. Saya bersungguh-sungguh, Allah pasti beri jalan kepadanya. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Nah, saya masuk Yahuda lah. Masuk Yahuda. Jangan begitu. Jadi pendidikan bisa di mana-mana, saya boleh silakan. Jadi pendidikan kita penting. Dan mari kepada masyarakat, orang tua, jangan sungkan-sungkan menitipkan anaknya ke madrasah dimanapun berada. Nah, kalau kita di sekitar Tanah Merah ini mungkin ya Husda mungkin termasuk pilihan yang perlu kita pertimbangkan untuk belajar di sana. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Dengan Bapak, kajian Bapak sudah memberikan pencerahan. Ya, mudah-mudahan masyarakat khususnya di Kecamatan Lima Bintang dan di Rokan Hilir pada umumnya untuk madrasah, bahwa pendidikan madrasah itu sudah diakui dan manfaatnya dan dampak positif bagi masyarakat sudah sama-sama merasakan, dan sekarang ini sudah berangsur-angsur mereka banyak memasukkan putra-putrinya ke madrasah. Demikian para hadirin yang hadir di ruang BK, dan terima kasih Pak sudah hadir di ruang BK bincang tentang kehidupan dan di Madrasah Aliyah. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk madrasah kita dan juga untuk guru-guru kita, Pak. Kadang kami yang di sekolah ini ya perlu juga ada pencerahan, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.